saya Muhammad Hafid Abdullah. Sekarang saya mau berbagi pengetahuan tentang pendidikan 4.0 ya. Mungkin dari rekan-rekan semua banyak yang bertanya-tanya ya, apa sih pendidikan 4.0 itu ya, dan kenapa kita harus membahasnya ya secara luas ya. Yang pertama, jawaban nomor 1 yaitu jadi pendidikan 4.01 ini adalah pendidikan yang dalam proses pembelajarannya memanfaatkan teknologi digital atau yang disebut ya dengan cyber. Dalam beberapa hal, pendidikan 4.0 ini adalah fenomena yang merespon kebutuhan munculnya revolusi industri 4.0 yang dimana manusia dan mesin itu diselaraskan untuk mendapatkan solusi memecahkan suatu masalah, dan tentu saja menemukan kemungkinan ya inovasi yang baru. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan 4.0 adalah bagaimana cara guru ini mendukung pembelajaran siswa mereka ya, dengan memanfaatkan sistem teknologi yang ada ataupun interaksi online atau tatap muka ya, yang unik dan lucu tentunya, dan memungkinkan teknologi ini mendukung dimanapun ia bisa. Selain itu, yang menjadi kunci ya dalam pendidikan 4.0 ini adalah bagaimana cara kampus digital dan fisik ya ini berbaur dan berinteraksi. Dengan adanya pendidikan 4.0 ini, Menteri kita ya, Bapak Nadiem, dalam salah satu pidatonya menyebutkan tentang Merdeka Belajar. Iya, Merdeka Belajar ini adalah suatu pembelajaran yang dimana ya awalnya itu bernuansa di dalam kelas, menjadi juara kelas, dan pembelajarannya akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru ya, dengan bapak guru dan ibu guru tentunya. Belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga lebih membentuk ya karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik ya dalam bergaul, beradab, mempunyai tata krama, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem peringkat atau ranking ya, yang menurut beberapa survei hanya yang merasakan itu hanya anak dan orang tua saja. Karena ya yang saya tahu sebabnya, setiap anak ini memiliki kecerdasan dan bakat alamnya itu, bidangnya itu masing-masing, yang nantinya akan terbentuk para pelajar ya, yang terbentuk para pelajar yang setiap kerja dan kompetensi serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Kemudian lalu bagaimana sih konsep Merdeka Belajar itu ya? Secara garis besarnya, yang pertama itu ada asesmen kompetensi kompetensi minimum ya, bukan minum. Di sini fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa ini mampu berpikir secara kreatif ya, dan menggunakan kemampuan kognitifnya ya. Lalu yang kedua ada survei karakter. Cukup melegakan ya, karena dengan adanya survei karakter ini, pemerintah tidak hanya menilai pada satu indikator ya,
tapi pemerintah akan menilai secara menyeluruh ya semua terkait kualitas pendidikan yang ada di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Lalu yang ketiga ada perluasan penilaian hasil belajar ya. Dalam konsep ini kedepannya ya, kedepannya siswa ini akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri ya mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan dengan cara ini stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alam ya yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan sebuah teks formal saja gitu. Lalu ada pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T ya. 3T ini apa sih? 3T itu bukan T-nya itu ada 3 bukan ya. Kemudian 3T itu singkatan dari terdepan ya, tertinggi dan terluar tentunya. Dalam konsep ini pemerintah ini membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota ya pulsa bagi siswa yang tinggal di daerah 3T tersebut. Dengan adanya revolusi industri 4.0 saat ini merupakan momen yang paling penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2003 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi ya. Demografi Indonesia yang dengan 60% penduduk Indonesia adalah angkatan kerja, dan dengan pemerataan pendidikan hingga ke tingkat ini diharapkan nanti mampu menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing ya tentunya dalam revolusi industri 4.0 ini. Itu tadi jawaban nomor 1. Kemudian selanjutnya jawaban nomor 2 ya. Lalu bagaimana sih rencana ya rancangan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan 4.0 ini ya. Dalam era pendidikan 4.0 ini yang sekaligus dibarengi dengan adanya revolusi industri ya 4.0 ini, semua orang tidak terlepas adanya media sosial, dan media sosial ini memberikan sebuah impact ya yang sangat besar dalam pendidikan manusia. Bahkan masyarakat masa kini pun hampir tidak mungkin terlepas dari media sosial ya. Banyak banget yang sekarang menggunakan media sosial. Zaman yang sekarang udah canggih sekali ya. Kemudian pembelajaran yang ingin saya laksanakan adalah dengan menggunakan media belajar ya. Nyanyi adalah media sosial seperti Facebook ya, Twitter, Instagram, YouTube tentunya yang ini saya akan buat ya, TikTok dan lain sebagainya. Semisal kita mau belajar tentang perbedaan hadis, khobar dan athar, kita sebagai guru bisa nih dengan membuat video ya pembelajaran terkait dengan materi tersebut. Kemudian kita bisa menggunakannya melalui media sosial seperti ya tadi Facebook yang kita sebutkan ataupun YouTube yang akan kita buat ini. Nah, agar pembelajaran ini tidak sia-sia ya, ataupun murid-murid hanya mendengarkan dan melihat, kita bisa memberikannya penugasan ya kepada mereka ya, seperti dengan membuat clipping terkait dengan materi tersebut yang tadi saya akan berikan kepada mereka. Lalu jawaban nomor 3 ya, lalu bagaimana sih strategi yang dianggap sesuai dengan
pendidikan 4.0 ini, menurut beberapa jurnal atau makalah yang saya baca, ada beberapa strategi yang bisa digunakan ya. Antara lain yang pertama, satu, guru memberikan pembelajaran dengan blended learning. Peserta didik ini diberikan kesempatan menyelesaikan tugas berbasis web dan email ya. Yang kedua, guru mengajar dengan word processor atau WP ya. Yang ketiga, ada guru memberikan pembelajaran website learning atau WBL yang bisa ya digunakan dalam CBI atau computer based instruction ya, atau CAI yang panjangannya computer assisted instruction. Yang keempat, guru memberikan bimbingan ya dan arahan berbasis online melalui fasilitas produk media sosial. Yang jawaban nomor 4, soalnya ya, lalu apa saja sih media atau platform yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran daring ini ya? Microsoft Teams yang pertama. Microsoft Teams termasuk platform pembelajaran yang inovatif dan fleksibel ya. Platform ini menyediakan berbagai fitur-fitur untuk membantu guru dan dosen ya, menyediakan kelas ya virtual bagi peserta didik, sehingganya ya memudahkan bagi para peserta didik mengajar ya, bagi guru ataupun siswa ya. Yang kedua, ada psikologi, adalah jejaring sosial berbasis web untuk ya khusus untuk K12 atau sekolah dan lembaga pendidikan ya tinggi yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan saling berinteraksi serta berbagi konten akademis. E-learning ini juga memberikan akses pada guru dan siswa untuk presensi ya, presensi pengumpulan tugas, latihan ya, soal, dan media sumber belajar ya yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, serta juga memberikan akses pada orang tua untuk membantu perkembangan belajar siswa di sekolahnya. Media psikologi ini adalah bagian dari kelas virtual atau lebih dikenal dengan e-learning. Dengan media ini ya diharapkan ketepatan, kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar ya terlaksana dengan yang akhirnya adalah transfer of knowledge lebih cepat. Selain media tersebut, pendidikan juga dapat menggunakan media video call ya, telepon kamera gitu, ataupun tatap muka seperti menggunakan aplikasi Google Meeting, Zoom, dan lain sebagainya ya. Itu tadi ya jawaban nomor 5. Sekarang ya, dalam kegiatan pembelajaran, evaluasi ya, penilaian hasil belajar mempunyai peranan yang amat penting. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui sejauh mana sih keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan yang diselenggarakan tersebut, sehingga guru dapat menentukan tindakan selanjutnya ke arah yang lebih jelas. Ke arah mana sih kita akan menunjukkan ya. Tujuan hasil belajar menurut Zainal Arifin adalah 1. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi
yang telah diberikan ya. Kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Pembelajaran daring saat ini dijadikan solusi dalam era pandemi COVID-19 ya. Maka dari situ pembelajaran secara online adalah solusinya, jalan keluarnya ya, yang dapat mempermudah guru dan peserta didik untuk saling berkomunikasi ya, berinteraksi online tentunya. Dalam proses pembelajaran, interaksi ruang lingkup dalam pembelajaran jarak jauh antara lain yang pertama ada dalam kegiatan pembelajaran itu tidak terbatas antara jarak, waktu, dan tempat ya, tergantung kesesuaian kesepakatan antara peserta didik dan pendidik itu. Yang kedua, guru dan peserta didik dapat mengikut perkembangan teknologi saat ini ya. Dan yang ketiga, dapat memanfaatkan internet ya sebagai sumber belajar, karena sumber belajar tidak terbatas dari guru dan buku saja. Pembelajaran daring ini membutuhkan alat berupa smartphone ya, HP ya, atau PC ya, laptop yang terkoneksi dengan internet. Namun ada kalanya kebutuhan minimal dari perangkat yang belum terpenuhi baik dari guru maupun peserta didik. Hal ini dan akan berdampak ya pada keberlangsungan proses pembelajaran. Kendala ya atau hambatan dalam pembelajaran daring yaitu yang pertama ada sulitnya akses jaringan internet itu. Yang kedua, sulit ya dalam teknis penggunaan media daring sosial seperti handphone. Yang ketiga, siswa merasa sulit belajar mandiri dalam memahami materi yang dalam pembelajaran daring. Jadi sulit memahami tanpa adanya tuntunan dari guru tersebut ya. Mungkin itu saja ya, cukup yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendidikan 4.0 ya. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat menjadikan ladang pahala bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.